Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun. Untuk sesi pertemuan yang kelima ini, Bunda akan lanjutkan kaitannya dengan bagaimana menganalisis butir soal, seperti itu ya. Namun jangan lupa kembali Bunda menghimbau, mengingatkan kepada saudara sekalian untuk tetap menjalankan 5M sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Oke. Untuk beberapa definisi atau pengertian dari analisis butir soal, Bunila ini merunut dari beberapa ahli. Yang pertama dari Nitko tahun 1996, bahwa analisis butir soal itu merupakan proses pengumpulan, peringkasan ya atau resume di dalam penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk menyusun, untuk membuat keputusan, untuk membuat konklusi tentang setiap penilaian yang telah dilaksanakan, seperti itu ya. Kalau dari definisi Icahn menyebutkan bahwa kegiatan analisis butir soal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif ya. Tujuannya memang seperti itu, serta untuk mengetahui secara diagnostik pada siswa apakah soal mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan gitu ya. Jadi dari kedua definisi yang tadi Bu Nila runut baik dari Nitko maupun dari Icahn, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan di dalam tes atau di dalam pembelajaran, seperti itu. Untuk manfaat soal yang telah ditelaah, ya, jadi ketika kita menyusun instrumen baik di dalam pembelajaran maupun di dalam nanti saudara akan melaksanakan skripsi gitu, akan menyusun proposal skripsi gitu, salah satu sesinya adalah saudara menyusun instrumen yang di dalamnya terdapatlah soal yang saudara buat. Nah, sebelum nanti soal tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu sarana di dalam penyusunan skripsi, nanti soal tersebut kan kita telaah terlebih dahulu. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu para pengguna tes di dalam evaluasi atau tes yang digunakan. Jadi apakah soal tersebut sesuai, apakah soal tersebut, soal yang kita buat tersebut adalah memang benar bisa untuk kemudian diberikan kepada siswa kita untuk digunakan sebagai alat evaluasi, ataukah akan diperbaiki, ataukah malah justru dibuang karena tidak sesuai dengan KD maupun dengan konten materi yang diajarkan pada saat itu. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas, gitu ya. Sangat relevan karena kalau kita mengetahui komposisi yang akan kita susun, jadi kita tidak terlampaui jauh keluar dari tracknya. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif ya. Yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang kelima adalah meningkatkan validitas soal dan reliabilitasnya. Untuk manfaat yang lainnya juga ada beberapa, sebenarnya sangat banyak sekali, namun ini Bu Nila mencantumkan beberapa saja. Yang pertama, menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan, reliablekah, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas, ya, dengan kemampuan tertentu yang akan diobservasi, yang akan diamati begitu. Nanti jadi siswa juga tahu bahwa kemampuannya, oh saya sudah melampaui batas normal, saya kok belum, saya sudah sesuai. Nah, seperti itu. Jadi siswa pun juga tahu, tidak hanya peneliti maupun guru yang mengampu di kelas tersebut. Yang ketiga, memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa, ya. Jadi
kita juga bisa mengetahui, ya, kita sebagai seorang guru tahu bahwa oh ternyata melalui soal yang saya berikan, siswa ternyata kesulitannya di sini. Oh, siswa ternyata mengalami deadlock di sini. Yang keempat, memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. Jadi penting juga sebagai referensi masukan di dalam bedah SKL maupun di dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, untuk merevisi materi ulang, ya, yang dinilai ataupun yang akan diukur. Itu jika memang perlu revisi, ya artinya dari masukan dari soal yang sudah dibuat tersebut kita revisi gitu. Yang keenam, meningkatkan keterampilan penulisan soal. Jadi kita lihat di dalam menyusun soal, karena pun tidak hanya ketika saudara menyusun jawaban saja yang sulit, sebetulnya juga ada kesulitan tertentu bagi seorang guru ketika akan menyusun sebuah soal atau bahkan beberapa soal yang akan diberikan kepada para siswanya. Jadi tidak terus kemudian sembarang suka-suka Bapak Ibu gurunya, tidak, namun ada pakem, ada pedoman yang harus dilaksanakan sesuai dengan KD dan sebagainya. Oke. Dari beberapa manfaat tersebut, kita juga bisa menyimpulkan bahwa manfaat atau kegunaan dari analisis butir soal adalah untuk menentukan soal-soal mana yang baik, yang bisa kita lanjutkan, bisa kita gunakan untuk kemudian diberikan kepada para siswa-siswi kita, baik di dalam penelitian maupun di dalam klasikal ketika kita mengajar, gitu. Ataukah soal tersebut akan kita revisi karena mungkin ada sedikit permasalahan itu, atau bahkan soal yang kita buat itu tidak bisa kita gunakan karena melenceng dari KD yang ada, keluar dari materi yang kita bahas dan sebagainya, ya, sebagai penentu soal tersebut baik atau tidak baik atau kurang baik gitu. Ada pengkategoriannya. Yang kedua, untuk meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pemecah soal, serta meningkatkan pembelajaran melalui ambiguitas soal dan keterampilan tertentu yang menyebabkan siswa sulit. Jadi ketika kita menyusun soal pun, utamanya adalah pada soal yang biasanya adalah soal-soal uraian. Soal pilihan ganda pun tidak menutup kemungkinan, ya, bahwa kita harus memberikan keyword, kata kunci yang aman, artinya tidak bersifat ambigu, tidak memiliki penafsiran ganda atau bahkan multi tafsir gitu, ya. Jadi kita harus pandai untuk mengambil keyword, kata kunci yang tepat agar siswa tidak kebingungan di dalam menyusun jawaban dari soal yang sudah kita berikan. Cara menganalisis butir soal ini ada 2 cara, yaitu bisa menganalisis butir soal secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Untuk analisis butir soal secara kualitatif, pada prinsipnya analisis soal secara kualitatif ini dilaksanakan menurut pedoman kaidah penulisan soalnya, ya. Jadi baik tes tertulis, sikap, perbuatan, dan sebagainya gitu, ya. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal tersebut diujikan, sebelum soal tersebut digunakan. Ini untuk yang kualitatif gitu, ya. Untuk aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman scoringnya, pedoman penskorannya. Untuk teknik analisis secara kualitatif, teknik untuk kualitatif ini sendiri dipergunakan 2 hal. Yang pertama ada teknik moderator. Teknik moderator ini merupakan teknik berdiskusi, yaitu yang di dalamnya terdapat 1 orang sebagai penengah atau disebutnya sebagai wasitnya begitu, ya. Jadi ada
ya seperti yang biasa kita lakukan, ada moderatornya begitu ya, ada penengahnya begitu. Terus kemudian yang kedua ada teknik panel. Ini merupakan suatu teknik memvalidasi butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soalnya, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksinya seperti apa, bahasa budayanya seperti apa, dialeknya seperti apa, terus kemudian dari kualitas kunci jawaban atau pedoman pensyukurannya yang digunakan itu bagaimana dan sebagainya. Ini salah satu contoh untuk resume panel kesesuaian butir soal ya, dengan kaidah penulisannya ada beberapa. Ini disebutkan misalkan Bu Lila berikan contoh soal nomor 1 gitu ya. Ini ada opsi A, B, C, D dan seterusnya begitu. Ini fleksibel ya, mau diberikan nanti kriterianya A itu untuk bagaimana penulisannya, bagaimana karakteristiknya dan sebagainya. Ini semuanya dikembalikan kepada Bapak Ibu guru pengajar begitu atau peneliti. Nah, biasanya pengkategorian di sini kan ada angka, di A kok ada 3, di C kok ada 2 dan sebagainya. Ini kok jumlahnya ada 18. Nah, ini ada pengkategorian atau interval bahwa soal tersebut disebut atau dinyatakan baik atau bisa digunakan atau bisa diberikan kepada para siswa atau para subjek penelitian nantinya. Nah, ini soalnya baik. Nah, ada pengkategoriannya. Monggo nanti untuk pengambilan sumber literasinya nanti saudara akan menulis kepada siapa pada saat saudara menyusun skripsi. Nah, di sini terlihat bahwa untuk interval 15 sampai dengan 21 soal tersebut dinyatakan baik ya. Ini untuk keterangannya dari A sampai G tadi ya. Nah, terus kemudian rentang interval 8 sampai dengan 14 ini soal diperbaiki. Jadi soal tersebut bisa digunakan namun diperbaiki di kalimat tertentu. Biasanya seperti itu. Terus di rentang 0 sampai dengan 7 scoringnya yang tadi ada 3, 2 dan sebagainya itu. Nah, soal ini diganti karena tidak layak, tidak sesuai dengan kaidah pedoman penskoran yang ada. Gitu. Untuk analisis butir soal secara kuantitatif ya, ini kuantitatif ini berdasarkan penelaahan butir soal melalui data empirik ya, data dari butir soal yang bersangkutan gitu. Ini biasanya data empiriknya ya tentunya berasal dari siswa yang sudah mengerjakan soal-soal yang kita berikan ya. Analisis atau penelaahan secara kuantitatif dilakukan setelah soal tersebut diujikan. Ini nanti menjadikan garis bawah, menjadikan periksa untuk saudara sekalian ya, bahwa soal tersebut kita bisa analisis secara kuantitatif di mana soal tersebut sudah diujikan atau telah dikerjakan oleh para siswa-siswi kita. Ada dua pendekatan di dalam analisis kuantitatif ya. Maaf, ini ada kekurangan kuantitatif. Yaitu yang pertama pendekatan secara klasikal atau tradisional, dan yang kedua adalah model respons butir soal atau item response modeling. Untuk analisis butir soal secara klasik, ini merupakan proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban siswa guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan. Kelebihan analisis butir soal secara klasik ini adalah yang jelas murmer ya, murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan kecepatan tinggi dengan komputer gitu. Biasanya ini sering dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru pada saat mengajar. Karena banyak sekali aplikasi, program, platform yang ada di komputer yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menganalisis butir soal tersebut. Aspek yang diperhatikan di dalam menganalisis butir soal secara klasik adalah setiap butir ditelaah dari segi tingkat kesukaran, ya, daya pembeda, kemudian ada penyebaran pilihan jawaban. Ya, ini untuk soal objektif maupun frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban. Oke.
Yang pertama untuk TK atau tingkat kesukaran, ini merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Untuk indeks tingkat kesukaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar pada interval antara 0,00 sampai dengan 1,00 ya, tidak lebih dari itu. Rentang intervalnya hanya sampai di angka 1 saja, ini menurut Eigen. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh berarti semakin mudah soal tersebut. Jadi indeks ini ya, ketika semakin tinggi angkanya, misalkan di rentang 0,8 begitu, nah artinya soal tersebut mudah begitu ya. Tataran atau tingkatan dari kategori soal tersebut adalah mudah. Untuk perhitungan indeks tingkat kesukaran, rumus mencari tingkat kesukaran pada soal objektif ini mudah, saya kira ini juga sering saudara pernah lihat begitu ya, bahwa tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar dari butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes tersebut. Nah, ini untuk soal objektif, dan kemudian ini untuk mencari rumus untuk mencari tingkat kesukaran pada soal uraian. Min sama dengan jumlah skor siswa pada suatu soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Oke. Untuk tingkat kesukarannya berarti pada soal uraian bisa dirumuskan tingkat kesukaran atau TK sama dengan min dibagi dengan skor maksimum yang telah ditetapkan pada pedoman penskoran ya. Sebagai pedoman umum untuk klasifikasi tingkat kesukaran soal ini, Bu Nila memberikan contoh pada rentang interval antara 0,00 sampai dengan 0,30 soal tersebut dalam kategori sukar atau sulit atau susah gitu ya, karena rentang intervalnya hanya sampai di 0,3. Nah, untuk 0,31 sampai dengan 0,70 soal tersebut dikategorikan atau tergolong soal sedang, kesulitannya sedang gitu ya. Untuk 0,71 sampai dengan 1,00 kategori soal tersebut tergolong mudah, soalnya mudah untuk kita jawab, mudah untuk kita kerjakan gitu. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Ini menurut Mikro. Berikutnya untuk kegunaan tingkat kesukaran bagi guru, yang pertama sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka, gitu ya, nanti disampaikan kepada para siswa-siswi kita. Yang kedua untuk memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Terkadang juga soal itu tidak selamanya bagus yang kita harapkan gitu. Ada juga beberapa soal yang bias yang kemudian bahkan tidak bisa digunakan karena tidak sesuai. Kegunaan tingkat kesukaran bagi pengujian dan pengajaran, yang pertama pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, yang kedua sebagai tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah, yang ketiga memberi masukan kepada siswa kita sebagai feedback untuk siswa-siswi kita, yang keempat sebagai tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias, yang kelima merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Namun demikian, pada analisis secara klasik ini memang memiliki keterbatasan ya. Saya kira semua hal ya, tentunya ada kelebihan ada kekurangannya masing-masing, yaitu bahwa tingkat kesukaran sangat sulit untuk mengestimasi secara tepat karena estimasi kesukaran dibiasakan oleh sampel. Dan itu, jika sampel berkemampuan tinggi maka soal akan sangat mudah, jika sampel berkemampuan rendah maka soal akan sangat sulit. Yang kedua, daya pembeda atau DP biasanya disingkat seperti itu, merupakan kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang tidak atau kurang atau bahkan belum menguasai materi yang ditanyakan dari soal tersebut ya.
Manfaat DP ini adalah yang pertama untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa-siswi kita. Untuk yang ketiga, indeks daya pembeda biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda berarti semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang telah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Ya, indeks daya pembeda ini kisarannya antara -1 sampai dengan 1 intervalnya ya. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin baik atau kuat soal tersebut ya. Jika daya pembeda negatif atau kurang dari 0, berarti lebih banyak kelompok bawah atau siswa yang tidak memahami materi yang kita ajarkan di dalam menjawab benar soal dibandingkan dengan kelompok atas atau siswa yang memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Ini rumus untuk mencari daya pembeda atau DP. Ini untuk yang pilihan ganda ya. Ini untuk yang bentuk korelasi ya. Monggo nanti bisa disesuaikan dengan konten soal yang nanti akan saudara buat, yang akan saudara rancang pada saat skripsi. Rumus daya pembeda soal untuk bentuk uraian seperti ini, seperti demikian, yaitu daya pembeda sama dengan min kelompok atas dikurangi min kelompok bawah dibagi skor maksimum. Untuk daya pembeda dapat menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang sudah memahami materi yang diujikan dengan siswa yang belum atau tidak memahami materi yang diujikan. Nah, ini klasifikasinya saudara nanti bisa amati berdasarkan pengklasifikasian atau pengkategorian melalui interval berikut. Itu di rentang interval 0,40 sampai dengan 1,00 ini soal diterima atau baik ya. Terus kemudian di rentang 0,30 sampai dengan 0,39 soal diterima tetapi perlu ada perbaikan sedikit gitu ya. Nah, di rentang 0,20 sampai dengan 0,29 ini soal diperbaiki namun biasanya agak banyak perbaikannya. Nah, untuk 0,00 sampai dengan 0,19 soal dibuang atau tidak digunakan karena tidak sesuai. Demikian untuk pemaparan di pertemuan yang kelima kaitannya dengan analisis butir soal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap melaksanakan 5M-nya, diulang kembali ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.